Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning. Selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Bapak. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk Galih bisa dipimpin berdoa. Nah, bisa Bapak, bisa. Teman-teman semuanya, untuk memulai pembelajaran dari Pak Guru, Pak Ardian, mari kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampun Pak Ardian. Alhamdulillah, terima kasih Galih. Semoga dengan berdoa kita semua mendapatkan keberkahan atas aktivitas belajar kita pagi hari ini. Bapak cek kehadiran, nggih. Apakah ada di antara kalian yang tidak masuk hari ini, anak-anak? Hadir semua, Bapak. Ini Bapak cek juga hadir semua, lengkap, alhamdulillah, nggih. Senang sekali Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian di kelas PPKN hari ini, hari Rabu 5 Oktober 2022 ya. Semoga anak-anakku tersayang ini diberikan selalu kesehatan, semangat, dan hati yang berbahagia gitu. Sudah siap belajar PPKN hari ini, anak-anak? Siap. Siap, Bapak. Kalau siap, coba tunjukkan Siap, buku dan alat tulisnya. Siap. Mantap ya, berarti Ini ada Bapak. siap. Ada, Bapak. Benar siap ya. Oke. Kemudian tak lupa juga Bapak ingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan, karena dengan badan yang sehat kita semua bisa beraktivitas, bisa belajar dengan baik dan lancar kayak gitu. Ya, agar lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Setuju anak-anak? Setuju. Bapak pilihkan lagu nasional Indonesia Pusaka, lagu nasional kesukaan Bapak itu. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sampai akhir menutup. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik. Kalau kalian berjumpa dengan Bapak, Pak Ardian ini, berarti kita masuk di kelas PPKN. Masih ingat slogan kelas PPKN kita? Apa lupa? Lupa sepertinya ini ya. Bapak ingatkan sekali lagi. Kelas PPKN, kami generasi yang siap berprestasi menjadi kebanggaan negeri. Itu. Sekali lagi, kelas PPKN, kami generasi siap berprestasi kebanggaan negeri. Kebanggaan negeri. Oke anak-anak, baik. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, dan materi kita hari ini adalah tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita hari ini aktivitasnya ada diskusi anak-anak, dan selain diskusi kita juga akan bermain game. Setuju? Setuju, Bapak. Ya. Sebelumnya Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Bapak share screen anak-anak. Nanti kalau sudah terlihat, disampaikan ya. Mana-mana sebentar. Apa sudah nampak? Sudah, Bapak. Ya, Bapak. Alhamdulillah. Baik. Dapat bacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pembelajaran kooperatif untuk pertemuan kali ini anak-anak dengan metode atau itu ya, Teams Games Turnamen dengan modifikasi course review hore yang didukung dengan aktivitas ceramah singkat, pengamatan media, literasi, dan diskusi. Peserta didik, kalian semua dapat menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional sesuai dengan buku PPKN pegangan siswa halaman 36 sampai 40. Kemudian harapannya kalian semua dapat menyusun hasil telaah tentang makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil telaah tentang makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Itu. Bapak juga ingatkan ada 3 aspek yang dinilai anak-anak. Masih ingat aspek apa saja? Sikap. Baik, sikap, pengetahuan, dan Keterampilan. Pokoknya intinya kalau pembelajaran PPKN harus semangat gitu ya. Ya, Bapak. Oke. Bapak mau mengetes, ingat nggak kalian materi minggu lalu, Bapak membagikan link ini.
Kalian pernah main Mentimeter anak-anak? Pernah, Belum, Bapak. Ya, chatnya di mana ya? Ini sebentar. Langsung diklik chatnya ya, Nana ya. Linknya. Gitu. Siap. Diklik. Sudah bisa terbuka. Ini mana? Ini disuruh ngapain, Bapak? Ini sudah muncul di layar kalian. Sudah. Ya, nih, sebutkan 5 kata yang terlintas di pikiran anak-anak semua. Terkait apa sih itu UUD 45? Silakan 5 kata yang berhubungan dengan UUD 45. Pasal, Pak. Bapak tuh ya dijawab. Jawab. Bisa caranya? Ampun, Bapak. Sudah. Oke, baik. Ya, luar biasa ini. Ada pembukaan, aturan, pasal, hukum tahun 45. Ya, yang lain mana? Kalau ada kendala disampaikan ya. Wow, ada apa yang baru? Pembukaan bagus, ada mengatur, mengikat, luar biasa. Aturan, hukum, betul sekali ya. Apalagi ini yang muncul. Ini pasalnya paling besar ini, berarti banyak yang menjawab pasal dan hukum. Pasal dan hukumnya. Masih ada lagi? Bapak tunggu. Oke, cukup ya, luar biasa kalian. Ternyata masih ingat materi minggu lalu, anak-anak. Stop share. Kita masuk ke materi. Sudah nambah kan anak? Belum, Bapak. Belum. Belum? Belum. Belum, Bapak. Oh, ini maaf tadi salah. Ini jalannya. Ini close dulu. Close-nya mana ya? Oke. Sudah nambah? Sudah, Pak. Baik, kita mulai Bapak sajikan materi ya, anak ya. Tentang dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita bahas dulu kedudukannya. UUD NRI tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar. Sebagian anak-anak, berarti masih ada yang lain ini. Sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Tertulis karena dibukukan ya, dibukukan, dicetak seperti ini anak-anak. Di samping itu terdapat pula hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara atau disebut konvensi. Ini ada gambar di samping, kira-kira gambar apa ya? Ada yang bisa menjelaskan, menyampaikan? Halo? Presiden Jokowi, Bapak. Pak Presiden, Bapak. Pak Presiden, Bapak. Ngapain presidennya kira-kira, anak? Sedang pidato itu, Bapak. Pidato, Pak. Iya, ini adalah Sedang contoh tahunan konvensi anak-anak, contoh konvensi dalam ketatanegaraan kita ya, di mana setiap tanggal 16 Agustus atau sehari sebelum proklamasi, sehari sebelum perayaan kemerdekaan Indonesia, Presiden selalu berpidato di depan DPR dan DPD. Nah, sudah menjadi kebiasaan seperti itu, atau disebut konvensi. Nanti kalian Bapak tugaskan untuk mencari konvensi yang lain ya. Siap. Baik. Lanjut. UUD NRI tahun 45 sebagai hukum dasar yang tertulis, anak-anak. Nah, UUD NRI tahun 1945 merupakan hukum dasar yang tertinggi kedudukannya. Kita lihat piramida di samping. Anak-anak pernah lihat piramida kayak gini nggak? Halo? Kenapa? Di Mesir. Ya. Ini lebih lanjut akan dibahas di bab 3, anak-anak. Tapi Bapak kenalkan dulu di bab ini ya, biar lebih nyambung nanti ketika masuk ke bab 3. Kita fokus yang atas saja. UUD NRI tahun 1945. Kedudukannya ternyata paling atas ya, Nana ya, paling tinggi. Kalau paling tinggi seperti ini, kira-kira peraturan-peraturan di bawahnya ini bagaimana akibatnya? Ada yang bisa menyampaikan? Mengikuti, Bapak, aturan yang di atasnya, Bapak. Berarti boleh bertentangan nggak isinya? Berarti boleh bertentangan nggak isinya dari UUD? Tidak boleh, Bapak. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Contohnya nih, misalnya
Yang atas ini adalah peraturan sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah. Misalnya hari Senin harus pakai OSIS. Boleh nggak misalnya kelas 7E membuat peraturan sendiri kalau hari Senin itu pakai pramuka saja? Boleh nggak anak-anak? Tidak boleh, boleh. Pak. Pastinya ya, seperti itu, ibaratnya seperti itu. Ini berarti artinya setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD 45 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD NRI tahun 45, harus berkesesuaian anak-anak. Oke. Bapak bertanya, kalian ini lahirnya tahun berapa saja ya kira-kira? Gali tahun berapa Gali? 91 Bapak. 91. Desi Ratnawati tahun 92 Bapak. 2008. lagi ya. Esti tahun berapa Esti? Saya 91, Bapak. Oke. Fajar? 4 Bapak, 94. Berarti generasi milenial semua ya, 90s semua anak. Berarti Ya. tahu lagu ini ya. Bapak tadi malam itu teringat lagu yang menjadi favorit Bapak ketika masih kecil anak-anak. Tahu lagu Dudidam? Enggak Tahu, tahu Bapak, itu lagu apa? Itu Tahu, lagu Bapak. anak-anak. Tahu. Apa tuh yang Tahu, Bapak. Tahu. Dudidudidam, dam, dudididam. Duridam. Ya, itu. Duridam. Gimana? Duridam. Kamu makannya apa? Makan apa Tempe. anak? Tempe. Ya, bahasa Tempe. Inggrisnya. Enggak tahu. Makan bakso. Nah, gitu. Jadi Bapak tadi malam tiba-tiba teringat lagu itu anak-anak. Coba kita nyanyikan lagu itu, tapi liriknya diganti sesuai dengan materi kita ya. Nih. Bentar. Sudah nampak layar kalian? Halo? Ya, Bapak. Ya, Bapak. Ya, baik. Bapak coba nyanyikan. Nanti kalau kalian sudah hafal bisa dinyanyikan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. UUD 45 itu hukum tertinggi di negara kita, Indonesia Raya, adil makmur sejahtera. Hore 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 gitu ya. Nanti kalau pas bagian hore hore horenya kalian anak-anak bisa? Bapak. Bisa, Bapak. Oke, Bisa. nanti pas hore hore kalian ya. Lanjut. UUD 45 ada 4 alinea. Pada pembukaan juga 73 pada pasal-pasalnya. Hore, 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 Nah, hore. sekali lagi. UUD 45 itu hukum tertinggi. Ada macam-macam peraturan lain yang ada di bawahnya. Hore, hore, hore. Yaitu Ini dulu. ketetapan MPR, undang-undang dan juga Perpu, PP, Perpres, dan tak lupa juga Perda. Tepuk tangan buat kita semua. Oke ya, nanti dihafalkan anak-anak ya biar lebih mudah memahami materi kita kayak gitu. Kita lanjut ke materi lagi. Sudah nampak materinya? Sudah, Bapak. Oke, sudah selesai materi kita anak-anak ya, sudah selesai. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Perhatikan ya. Kelompok pertama ada Galih, Danu, Gisel, dan Dimas. Bapak ulangi, kelompok pertama Galih, Danu, Gisel, Dimas. Ada semua itu anak-anak? Ada, Ya, Bapak. Kelompok dua ada Elvina, Desi Ratnawati, Muarif, Burhan. Ada? Ada, Bapak. Kemudian kelompok tiga ada Desi Purnama, ada Fajar, dan Esti. Ada, Bapak. Ada Bapak. Ya. Tugas kalian adalah diskusi anak-anak. Diskusi terkait kedudukan dan fungsi UUD pastinya. Nah, sudah nampak di layar kalian? Sudah, Bapak. Baik, Bapak share ya linknya kayak gitu. Kalian jawab di aplikasi Jamboard. Pernah pakai aplikasi Jamboard sebelumnya? Nah, Bapak tapi lupa. Oke.
Pak paste di chat. Silakan dibuka anak-anak di kolom chat. Jadi tugas kalian adalah mendiskusikan 3 soal berikut. Yang pertama, sebutkan hal-hal yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Silakan sebutkan macam-macam bebas ya. Kemudian yang kedua, apa manfaat hal tersebut? Apa manfaat hal tersebut diatur dalam UUD NRI tadi anak-anak, gitu ya. Yang ketiga, sebutkan dampak apabila hal tersebut tidak diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Gitu. Tadi ya dijawab pakai ini sticky notes. Sticky notes. Bisa ya, kalian bisa pilih warna yang kalian suka. Oke, luar biasa sudah selesai ini ternyata. Kelompok 3, Fajar, Desi Purnama, dan Esti. Luar biasa sekali ini Bapak. Bapak amati hasil karyanya luar biasa ya. Bisa dibacakan Fajar hasil karya kelompok, hasil diskusi kelompok kamu? Halo Fajar, bisa mendengar Bapak? Dibacakan ini? Yang maaf Pak, laptopnya. Oh gitu. Esti ada? Ya, ada Bapak. Dibacakan hasil pekerjaan kelompok 3, Esti. Ya. Pertanyaannya, sebutkan dampak apabila hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ya Bapak. Untuk pertanyaannya di sini kelompok kami menjawab apabila ada hal-hal yang tidak diatur, maka dampaknya adalah ketika dalam penerapannya itu akan terjadi kekacauan, Pak. Karena tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut, seperti itu. Nah, terus selain terjadi kekacauan, terus juga tidak ada yang menjadi pedoman kita untuk dalam melakukan kegiatan dalam bertingkah laku sehari-hari. Seperti itu, Pak. Ini terlihat sticky notes-nya, Esti? Sticky notes-nya di sebelah. Sebentar, Bapak. Ini kuning-kuning terlihat ya, anak-anak? Ya. Lihat ya, Pak. Tadi ini Fajar menuliskan masa jabatan presiden itu dalam pasal 7. Desi Purnama menyebutkan diaturnya hak beragama di pasal 29. Ada Esti sendiri menuliskan tentang pemilu diatur dalam pasal 22E. Ini dibacakan Esti. Oh iya, Bapak. Untuk pemilu pasal 22E, perwujudan demokrasi di Indonesia. Kemudian merampas hak konstitusi hak warga negara. Demokrasi tidak berjalan, pemimpin yang muncul bukan harapan warga negara. Seperti itu. Luar biasa sekali, gitu ya. Tepuk tangan semua buat hasil karya kelompok 3, anak-anak. Luar biasa ya ini ya. Materi sudah, diskusi sudah, LKPD sudah, anak-anak. Sekarang saatnya kita bermain game. Sudah siap? Siap. Siap ya. Pak close dulu. Ini luar biasa sekali ini. Kalau muridnya semua Indonesia bisa maju ini. Sudah terlihat kotak-kotak ini, anak-anak? Sudah, Pak. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 1. Bapak beri nama nasi kuning ya. Kelompok 2 Bapak beri nama sate ayam. Kelompok 3 Bapak beri nama bakso ya. Kelompoknya cuma 3. Permainan seperti apa? Permainannya adalah mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Poinnya dikumpulkan jika anak-anak perhatikan. Bisa menjawab secara horizontal minimal 3 kotak. Misalnya bisa menjawab 8, 9, 10. Bentar, Bapak kembalikan lagi. Gini. Misalnya Bapak membacakan cara acak nanti ya. Pertanyaan nomor 8.
Kemudian kelompok 1, kelompok nasi kuning bisa menjawab. Berarti mendapatkan ini, logo nasi kuning ini. Kemudian pertanyaan nomor 9 ternyata yang menjawab kelompok 1 lagi gitu. Berarti mendapatkan nasi kuning lagi. Tapi ternyata nomor 10 yang menjawab kelompok 3, kelompok bakso. Jadi ini belum menjadi satu skor anak-anak. Beda kalau misalnya 10 ini yang menjawab juga adalah kelompok 1. Ya, berarti itu 3 horizontal ya. Bisa horizontal, bisa vertikal, bisa miring anak-anak. Bisa seperti ini nanti. Paham? Ini permainan apa ya kalau di dunia nyata ya? Bapak bukan gamers seperti itu. SOS. Oh, gitu ya. Baik. Ya. Kita mulai ya, Nana ya. Jadi Bapak siap. Ya, siapkan dulu yel-yelnya. Kelompok nasi kuning sudah siap yel-yel? Sudah siap. Gimana yel-yelnya? Karena syarat untuk bisa menjawab disebutkan dulu yel-yelnya, gitu ya. Kelompok bakso sudah, Pak. Mantap, Desi. Ya. Ya. Kelompok bakso, yes. Pedas. Luar biasa. Oke. Kira-kira mau nomor berapa, Nana? Pertanyaan nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 ya. Siap-siap rebutan, tapi harus menyanyikan dulu yel-yelnya. Bapak bacakan soalnya ini. Bentar ya. Pertanyaan nomor 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diresmikan menjadi Konstitusi Indonesia pada tanggal. Contoh sate, Pak. Yel ini mana yelnya? Oke. Sate lezat mantap. Oke, sate. Jawabannya apa? 18 Agustus 1945, Pak. Mantap. Benar apa tidak anak-anak semua? Betul sekali. Berarti kelompok 2 mendapatkan sate. Sate di nomor 2. Ya, mana nih? Oke. Mau nomor berapa lagi? Mau 10, nomor Pak. 10 ya, berarti masih aman, ini masih tidak terlalu kritis, tidak terlalu bahaya posisinya. Pertanyaan nomor 10. Hukum dasar yang tertulis disebut juga dengan istilah titik-titik. Hukum dasar tertulis disebut juga dengan istilah. Halo? Tumpeng, Bapak, tumpeng. Tumpeng berarti apa tuh? Yel-yel kelompok 1 kali? Yel-yel kelompok 1, kami bukan sambo. Kami bukan sambo. Kewer. Jawabannya apa? Pertanyaan apa ya, Pak tadi. ya? Undang-Undang Dasar 45 kalau nggak salah, Bapak. Mantap, UUD ya. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, gitu. Nih, kelompok pertanyaan nomor 3 ya, biar lebih bahaya gitu. Siap-siap. Pertanyaan nomor 3. Panitia yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Indonesia di tanggal 18 Agustus adalah Kelompok bakso, Pak. bakso lagi. Bakso udah belum tadi? Ya. Belum ya? Belum. Ya. Gimana yel-yelnya? Bakso, yes. Buah pedas. Jawabannya? Jawabannya PPKI, Pak. Luar biasa. Betul apa salah, anak? Betul. Belum ada yang ini ya, yang tiga sejajar atau itu. Belum. Pertanyaan nomor 8 deh. Pertanyaan nomor 8. Pak, ini enggak istirahat, Pak.
Belum istirahat, Ma'arif. Masih 10 menit lagi. 5 Bentar menit ya. lagi, Bapak. Kami lapar Pak, mau istirahat. Siap. Bapak. Kamu bawa bekal nggak, Muarif? Enggak ini Pak. Mau jajan ini Pak. Pertanyaan nomor 8, anak-anak. Pak itu udah bel Pak, udah bel. Bentar. Pertanyaan nomor 8. Cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat pada alinea kedua pembukaan UUD NRI tahun 45. Di antaranya, siapa yang bisa menyebutkan dengan lengkap cita-cita nasional atau cita-cita bangsa Indonesia? Sate, Pak. Pak Ardian. Siap, sate. Ardian, habis. Oh, habis waktunya, Pak. Baik, anak-anak. Luar biasa nih. Selamat buat kelompok 2 sebagai pemenangnya. Hore. Apresiasi sekali. Makasih. Kelompok 2. Oh, ini anak-anak perlu diingat ya, untuk permainan, yang namanya permainan ada yang menang, ada yang kalah. Jadi harus menjunjung tinggi yang namanya nilai sportivitas. Kita enjoy saja, anak-anak. Andai kalah hari ini, kita bisa menang esok hari. Oke, baik. Bisa minta tolong Esti menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya ada pembukaan, terus ada pasal yang mengatur tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian juga ada cita-cita bangsa Indonesia. Seperti itu, Bapak. Luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya, anak-anak. Betul ya, anak-anak ya. Undang-Undang Dasar itu hukum dasar yang tertinggi yang membawahi peraturan-peraturan lain di bawahnya. Undang-Undang Dasar juga memiliki berbagai fungsi, ada alat kontrol, ada pengatur, ada itu ya, satunya apa namanya? Alat kontrol, pengatur, pemaksa, penentu, Pak. Penentu ya. Kemudian Undang-Undang Dasar juga memiliki fungsi-fungsi anak-anak, sifat-sifat anak-anak, sifat rigid, sifat fleksibel seperti itu. Baik, belajar lagi untuk pertemuan esok hari, pertemuan minggu depan ya. Bapak memberikan tugas yang ada di Google Form seperti itu, nanti tolong dikerjakan, jangan asal-asalan mengerjakannya, mengerjakan yang maksimal agar hasilnya baik dan bisa baik untuk tambahan nilai rapot nanti. Baik, Bapak akhiri, silakan Galih dipimpin berdoa lagi. Oke, Bapak. Teman-teman, waktu sudah habis. Mari kita berdoa untuk pulang, nggih. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, istirahat. Terima kasih, teman-teman. Saya kembalikan lagi